Kita lanjut ke konfigurasi berikutnya setelah kita sebelumnya telah mengkonfigurasikan dari setiap end device lalu router dan setiap servernya. Kita pastikan dari semua router ini saling terhubung atau bisa mengirimkan paket satu sama lain dengan cara mengirimkan PDO. Kita cek dari router HQ ke internet, itu sukses. Dari router HQ ke eksternal sukses, dari router HQ ke branch itu sukses. Nah, ataupun sebaliknya itu pasti sukses. Nah, setelah dari setiap network ini terhubung atau berhasil di routing satu sama lain, kita lanjut ke konfigurasinya atau ke tugas pokok yang ada di final project ini, yaitu mengkonfigurasi dari Cisco ASA sendiri. Nah, Cisco ASA ini merupakan suatu device security ya. Jadi uh, yang harus dilakukan untuk mengkonfigurasi ASA ini untuk part 1 ini, kita harus yang pertama untuk mengkonfigurasi domain Cisco ASA-nya ini menjadi thecar1.com. Nah, caranya seperti gak jauh beda dengan router. Kita masuk ke privilege-nya itu enable. Setelah itu passwordnya, karena ini belum dikonfigurasi masih fresh device-nya, jadi kita langsung enter aja. Kita masuk ke privilege 1 lalu masuk ke configuration terminal. Nah, udah masuk ke configuration terminal. Tugas yang pertama yang dilakukan adalah mengkonfigurasi domain dengan nama thecar1.com dengan menggunakan command domain name thecar1.com. Oke, lalu kita setup juga hostname-nya itu hampir uh, sama kayak nama routernya ya. Hostname-nya jadi HQ ASA 5506. Oke, hostname-nya sudah di setup. Lalu kita mengkonfigurasi inside, outside, sama DMZ di setiap interface yang terhubung ya. Bagaimana yang digambar ini untuk interface gigabit internet 11 itu outside, gigabit ethernet 12 itu ke inside, dan yang gigabit ethernet 13 itu ke DMZ-nya atau demilitary zone-nya. Lalu kita masuk dulu ke interface yang pertama, yaitu interface gigabit internet ke G11. Oke, kita udah masukin internetnya. Kita beri nama uh, outside ya, di sini name if outside. Oke, setelah itu kita berikan security levelnya itu 1. Nah, untuk IP addressnya sendiri kita set sebagai address 209.165.200.253/28/28 itu berarti 255 255 255 240. Oke, enter. Kita kasih no shutdown. Kita cek di interface satunya. Oke, udah ya, dia udah portnya statusnya aktif. Kita masuk lagi ke command line. Kita masuk ke interface gigabit internet gigabit 12. Kita exit, masuk ke interface G1/2. Nah, untuk G12 ini merupakan
inside ya atau internal networknya. Kita beri nama name if inside, lalu kita berikan security levelnya itu 100, lalu kita assign IP addressnya 192.168 10 1 slash slashnya 24/24 itu berarti 255 base. Habis itu no shutdown. Kita masuk ke interface selanjutnya, interface G1/2 1/3. Nah, untuk interface 1/3 ini terhubung dengan DMZ. Jadi kita beri nama DMZ. Nah, security levelnya kita set jadi 70. Lalu kita beri IP address 192.168.20.1 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Kita kasih no shutdown. Situ kita exit. Nah, sudah. Untuk langkah selanjutnya adalah step 2 ini untuk mengkonfigurasi DHCP service dari ASA untuk internal networknya. Untuk DHCP poolnya sendiri itu dari 192.168.10.25 sampai 192.168.10.35. DHCP-nya harus terprovide dari server yang ada di AAA, NTP, dan Syslog System Information. Nah, yang dapat DHCP-nya ini PC1, PC0, PC1, dan PC2. Nah, kita masuk lagi ke configuration terminal di Cisco ASA-nya. Kita masukin command dhcpd address. Ini kita masukin address fullnya 192.168.10.25 sampai 192.168.10.35. Ini buat inside. Setelah itu kita berikan DNS-nya dhcpd DNS. DNS-nya ini domain name systemnya itu dari 192.168.10.10 yang di sini ya, titik 10.10 dari NTP dan syslognya. Nah, ini DNS-nya dari si server yang ini. Masuk lagi ke Cisco ASA. Situ kita masukin ke interface inside. Oke, setelah itu kita masukin DHCP optionnya, option 3 IP 192.168.10.1. Setelah itu DHCP enable inside. Setelah itu kita aktifkan dari setiap PC-nya ini akan menerima DHCP secara nah ini secara DHCP gitu, dia akan menerima addressnya secara DHCP dari sistem ASA sendiri, lalu IP addressnya diberikan oleh server ini untuk PC ini. Dan untuk PC0 astaga, untuk PC0
PC1 sendiri. Nah, untuk PC1 sendiri ini akan menerima DHCP juga. Kita config set DHCP harusnya 26. Kita coba request DHCP ulang. Oke, lalu PC2 juga akan menerima DHCP. Request DHCP successful. Oke, sudah request DHCP-nya juga successful. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi routing dari ASA-nya sendiri. Nah, ke ASA-nya sendiri routingnya kita kasih route outside, itu dengan menggunakan default routing melalui interface 209.165.200.254. Oke. Dah. Setelah itu di step keempat ini kita diharuskan mengkonfigurasi secure network management for the ASA device. Pertama kita harus mengkonfigurasi dari ASA dengan NTP dan AAA. Yang pertama commandnya adalah NTP authenticate lalu kita masukkan NTP authentication. Oke, kita menggunakan menggunakan MD5 hash lalu corp key. Untuk passwordnya itu corp key ya. Nah, dengan NTP server yang akan digunakan adalah server itu 192.168.10.10. Nah, jadi si NTP-nya ini akan ngambil dari server ini juga gitu. Terus kita set trusted NTP-nya, trusted key-nya 1. Oke. Nah, setelah itu kita akan mengkonfigurasi AAA dan SSH dengan menggunakan username car1admin dan passwordnya adalah adminpass01. Nah, untuk mengkonfigurasinya adalah dengan menggunakan command username car1admin passwordnya itu adminpass01. Habis itu kita aktifkan AAA authentication SSH console lokal. Setelah itu kita aktifkan crypto key-nya. Crypto key generate RSA modulusnya 1024. Kita menggenerate RSA atau asymmetric cryptography dengan modulus 1024. Situ maaf 1024. Yes. KRP-nya sedang di generation. Habis itu kita SSH 192.168.10.10.
10 250 kan 255 255 255 255 inside. Di situ SSH-nya kita kasih timeout 20 second. Nah, selanjutnya adalah kita akan mengkonfigurasi NAT atau Network Address Translation untuk ASA untuk inside network dan DMZ network. Nah, dengan menggunakan command adalah kita membuat objek dulu yang namanya adalah object network inside NAT side NAT strip NAT. Objeknya lalu kita berikan subnet 192.168.10.0 255.255.255.0. Lalu kita berikan net inside dan outside-nya NAT inside dan outside dengan menggunakan dynamic interface. Setelah itu kita exit objeknya. Setelah exit kita masuk ke configuration terminal lagi. Terminal. Kita bikin objek yang baru. Objek network DMZ to web server. Nah, untuk masukin hostnya untuk web server ini adalah 192.168.20.2. Nah, untuk DMZ web servernya. Setelah itu kita exit lagi. Kita masuk lagi ke configuration terminal. Kita bikin objek network lagi. DMZ DNS server. Nah, setelah itu untuk DNS servernya ini kita berikan host 192.168.20.5. Kita berikan NAT juga, NAT sendiri dari DMZ ke outside. Habis itu kita berikan static IP 201.9.165.200.242. Habis itu exit. Nah, kita sudah memberikan network address translation ke Cisco ASA-nya. Step ke-6 adalah mengkonfigurasi akses control list di ASA device yang merupakan implementasi dari security police. Nah, untuk konfigurasi akses listnya ini kita harus masuk ke configuration terminal dulu. Terminal. Nah, setelah masuk configuration terminal, kita ketikkan akses list NAT IP all extended
permit IP any. Setelah itu kita bikin akses group. Akses group not IP all in interface outside. Nah, itu kita bikin lagi akses group not IP all in interface DMZ. Nah, untuk selanjutnya kita berikan akses list. Gue lagi record. Nah, setelah kita ini setelah kita membuat akses grup, kita membuat akses list juga. Aksesnya ini dari outside ke DMZ itu seperti apa gitu, atau rulesnya seperti apa. Kita masukkan akses list outside to DMZ. Ini extended permit TCP any host 209, kita garap 209 165 200 241 dengan equivalennya 80. Oke, setelah itu kita berikan akses list juga ke DMZ dengan rule yang sama, extended permit TCP any host 209 165 200 242 dengan equivalennya 53. Setelah itu kita bikin akses list lagi, tapi dari outside DMZ extended permit. Untuk UDP aksesnya, UDP ini any host 209.165.242 equivalennya 53. Oke, udah sama. Habis itu kita bikin akses list lagi dari outside to DMZ extended permit TCP. Any-nya kita hapus menggunakan hostnya ini kita masukin dari range 198 133 2 19 133 219 35. Lalu kita tambahkan host lagi di sini 209 165 200 2 200 241 equivalennya FTP, file transfer protocol. Setelah itu kita enter, itu kita end configuration, tinggal kita copy running config start up config supaya konfigurasinya selalu disimpan gitu di memorinya. Nah, setelah itu kita selesai melakukan konfigurasi kepada Cisco ASA-nya. Kita lanjut ke task selanjutnya atau part selanjutnya, itu part 2. Di part 2 ini kita harus mengkonfigurasi layer 2 security untuk switch-nya. Jadi di sini ada beberapa switch yang kita pakai. Cuman dia hanya yang terhubung itu hanya beberapa device, misalnya di switch 1 ataupun di switch 0 ini.
Nah, untuk mendisable port-port yang tidak digunakan ini, kita masuk ke switch dulu, habis itu ke command line interface-nya. Nah, untuk mengkonfigurasi implement security-nya ini untuk di switch yang 0, kita masuk dulu ke privilege setting-nya, enable. Lalu kita masuk ke configuration terminal. Ke configuration terminal, itu kita pilih interface yang tidak digunakan. Di sini interface yang digunakan adalah interface yang digunakan adalah interface 1, interface 5, dan interface 10. Berarti yang harus kita disable adalah dari fast internet 2 sampai 4. Kita disable dulu. Mana tadi controlnya? Dan kita masuk ke interface range dari F02 sampai 4, lalu ke F06 sampai 9, lalu di F011 sampai 22. Nah, interface yang digunakan hanya interface 01, 05, 010, 22 dan 23. 23 dan 24. Sampai 22, setelah itu ke gigabit 02 juga kita disable karena tidak digunakan. Habis itu enter, kita shutdown. Oke, setelah interface di shutdown switch port mode aksesnya kita disable. Akses kita port non negotiate. Nah, switch 0 ini udah berhasil kita konfigurasi. Lalu kita kembali lagi, keluar lagi ke interface range. Kita exit dulu, exit. Kita masuk ke interface range. Yang digunakan adalah fast internet 01, fast internet 05, dan fast internet 010. Kita pilih range tersebut di switch 0 ini. Habis itu kita masukkan atau implementasi dari implement port security ya. Ini merupakan kita tambahin switch port mode access. Kita kasih switch port security, tambahin port security maksimum tuh. Setelah itu kita implement switch port juga, port security MAC address sticky, jadi MAC addressnya akan tetap nempel. Kita habis itu switch port
dari violation restrict. Habis itu switch portnya non negotiate. Setelah itu kita melakukan implementasi dari STP security pada switch null ini sendiri. Nah, untuk switch null ini range interface yang akan digunakan kita exit dulu. Nah, range interface ini akan digunakan F01, F05 dan F010 dengan tambah gigabit Ethernet 01. Kita di sini tambahkan command spanning tree BPDU guard. Kita enable BPDU guard, enable. Setelah itu kita masukin spanning tree, enable juga STP forwarding mode menggunakan spanning tree port face. Kita end copy running config start up config. Yes. Oke, berikut tadi merupakan konfigurasi dari Cisco ASA atau implementasi dari konfigurasi security Cisco ASA. Lalu kita juga melakukan implementasi untuk port security atau mendisable atau konfigurasi layer 2 security on switch kita. Oke, demikian untuk tutorialnya. Mohon maaf, kita lanjut di part selanjutnya.